Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Kita masih dalam kelanjutan pembahasan yang sebelumnya. Jadi masih seputar tawaduk ya. Tinggal sedikit insyaallah. Dan masih terpotong perkataan Ad-Dhahabi waktu itu. Fadhil Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabi Ma'alimi fi Thariqi Talabil Ilmi. Qala alaihi salatu wassalam, lan tas'un nasa bi amwalikum falyas'hum minkum bastatal wajhi. Baqiya huna syai'un yanbaghi liman kana luhukan bassaman an yuqassira min zalika wa yalumu nafsahu hatta la tumajjihu al-ams wa yanbaghi liman kana abusan munqabidan an yatabassama wa yuhassina khuluquhu wa yamkutu nafsahu ala ridaati khuluqihi wa kullu inhirafin anil i'tidali pamazmumun wala budda li nafsin wala budda lin nafsi min mujahadatin wa ta'dibin. Intaha kalamu bihurufihi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi ini masih kelanjutan perkataan Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Syekh As-Sadhan hafizahullah dengan huruf-hurufnya, maksudnya tanpa perubahan, dalam kitab Syiar Alamin Nubala ya. Perkataan Ad-Dhahabi tentang pertengahan antara tersenyum dan tidak ya. Karena ada sebagian orang mengira bahwa orang yang ingin berwibawa itu enggak usah tersenyum, orang yang takut kepada Allah itu enggak perlu tersenyum dan seterusnya. Maka beliau menegaskan bahwa tidak tersenyum ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah keutamaan bagi siapa? Bagi orang yang memang benar-benar ingin beradab dengan Allah Ta'ala, yang dia sangat takut kepada Allah, sehingga orang kalau sangat takut dia akan senantiasa seperti orang yang sedih. Orang takut, orang sedih itu sulit untuk tersenyum. Kalau itu sebabnya maka itu terpuji ya. Kemudian bisa jadi tersenyum, jarang tersenyum atau sulit tersenyum itu adalah tercela. Nah, ini secara umum ya. Ketika dia berbuat itu karena kebodohan atau hanya sekedar tasannu ya, dibuat-buat, berarti pencitraan ya, ingin disebut sebagai orang yang takut kepada Allah, maka ini tentu saja tidak baik. Kemudian apalagi Rasulullah SAW menganjurkan bahwa kita itu harus banyak tersenyum. Kata Nabi, lantas sa'unasa bi amwalikum, kalian enggak bisa melapangi atau meluasi atau meliputi manusia dengan harta kalian. Sekaya apapun kita mau bagi-bagi harta enggak bisa. Enggak bisa mencukupi semua orang. Tapi sebarkanlah kepada mereka dari kalian keceriaan wajah. Jadi kalau wajah ceria, tersenyum itu bisa diberikan kepada semua orang dan tidak akan habis. Qala baqiya huna syai'un yanbaghi liman kana dahukan basaman, dan perlu diperhatikan di sini khususnya bagi orang yang banyak tertawa, banyak tersenyum,
an yaksura min dzalik, untuk mengurangi hal itu. Jadi jangan berlebihan, jangan terlalu banyak tertawa. Wa yalumu nafsahu, dan hendaknya dia mencela dirinya sendiri, hatta la yamujahu al anfus, sehingga jiwa-jiwa manusia pun tidak bosan ya. Tertawa terus akhirnya bosan. Wa yang bagi liman kana abusan, sebaliknya orang yang memang banyak cemberut, mungqabidan, yang mengkerut atau murung ya wajahnya, an yabtasimah, hendaknya dia tersenyum. Yang jarang tersenyum, perbanyak tersenyum. Wa yuhassina khuluqahu, dan memperbagus akhlaknya. Wa yamkutu nafsahu, dan wa yamkuta nafsahu ala radaati khuluqihi, dan dia harus marah terhadap dirinya sendiri atas kerendahan akhlaknya. Wa kulun hirafin anil itidal famadmumun, maka semua bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus adalah tercela. Jadi khairul umuri ausatuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan, tidak ekstrim, ya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Wala budda li nafsi min mujahadatin wa ta'dibin, dan jiwa itu harus ditakdib, ya, harus di jihadi, ya, dilawan, artinya dikendalikan dan ditata, ditakdib. Jadi kalau berlebihan dikurangi, kalau kurang ditambahi, begitulah jiwa manusia, harus dikendalikan. Selesai perkataan Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu lirrajuli an yaqsuda ila ta'lifil qulubi bi tarki hadhil mustahabbat, lianna maslahat at-ta'lifi fid din a'zamu min maslahati fi'li misli hadza, kama tarukan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqyiru bina'il baiti lamma fi ibqaihi min ta'lifil qulub, wa kama ankara Ibnu Mas'ud ala Utsman ismam as-salah bis safari summa shalla khalfahu mutimman, wa qala al-khilafu syarrun wa qala al-khilafu syarrun wa qala Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini perkataan yang bagus sekali ya, bisa menjadi pedoman bagi kita. Wa yustahabbu lirrajuli an yaksida ila ta'lifil qulubi, disunahkan bagi seorang untuk meniatkan kepada atau menuju kepada mengikat hati manusia dengan cara apa? Bitarki hadil mustahabbat, dengan meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan ini. Ya, ini perkataan sebelumnya tentunya berkaitan dengan perkara-perkara sunnah. Secara umum kita nggak tahu apa yang disebutkan, tapi yang jelas meninggalkan yang sunnah, li ta'lifil qulub minas sunnah. Ada perkataan beliau pada tempat yang lain, meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, tidak wajib, dalam rangka mengikat hati manusia, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya dianjurkan, termasuk sesuai ajaran as-sunnah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan setiap kita berada di satu tempat kemudian kita ingin menerapkan ajaran yang hukumnya sunnah, kemudian malah membuat orang lari dari as-sunnah, orang malah takut kepada Islam. Misal ada orang dari Yaman, guru kami cerita dulu, muridnya saya mobil ya, dakwah ke Eropa lah, ke Inggris atau mana lupa saya. Kemudian ingin menerapkan salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Masuk masjid menggunakan sendal atau sepatu. Itu ajaran Nabi SAW, dipraktekin di Eropa, yang tentu sangat terasing di sana, orang nggak ngerti itu kalau itu bagian dari sunnah. Padahal tujuan ke sana mau dakwah. Begitu menerapkan salah satu ajaran Nabi sementara mereka belum tahu, malah diusir, malah dianggap sesat dan seterusnya. Ini contoh. Jadi kalau kita mau menyampaikan ajaran Islam, coba takliful qulub pertama kali, ikat hati manusia. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengikat hati manusia itu banyak cara. Di antaranya ya seperti Rasul kalau berdakwah itu menggunakan harta. Orang-orang yang belum cinta agama itu pasti cinta harta, pasti cinta dunia. Maka tidak masalah kita berikan dunia kalau punya ya. Silakan kasih sembako, kasih apa gitu. Biar hati itu terbuka, begitu kita ngomong bisa diterima. Kenapa? Karena hatinya sudah terikat, hatinya sudah mulai cinta.
Maka diawali dari cinta dulu ya. Baru kita bisa didengar kata-kata kita. Belum apa-apa, datang nggak dikenal, tiba-tiba misalnya marah-marah, ya susah. Dakwah kok marah-marah. Dakwah kan, kata Nabi ketika menebar juru dakwahnya, basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan, jangan dipersulit. Jadi begitu, itu takliful qulub namanya. Jadi selain dengan harta tadi, adalah dengan memberi kemudahan. Orang baru belajar Islam atau orang baru belum mengenal Islam, orang kafir, dakwah orang kafir, itu harus yang mudah-mudah dulu, jangan yang sulit-sulit. Jangan belum apa-apa, jangan begitu. Kalau dalam Islam seperti itu dikisos, dibunuh, ya orang gak akan mau masuk Islam. Baru pertama kali mau dikenalkan Islam malah ditakut-takuti dengan hukuman dan sebagainya. Jangan. Jadi kasih kabar gembira, basyiru, beri kabar gembira. Ya, wala tunafiru, jangan bikin orang lari. Ya, intinya kadang sebagian orang, apalagi di masyarakat kita ya, ini banyak hal-hal yang memang belum dikenal di masyarakat. Misal, merapatkan soft. Merapatkan soft. Orang awam itu banyak yang risih ketika di kaki kita ditempelin ke sana. Ada ditempelin kaki, geser lagi. Tempel lagi, geser lagi. Jangan dikejar terus gitu. Betul, pernah terjadi ini. Kawan saya pernah. Dia cerita dengan bangganya gitu. Saya sudah mempraktekkan sunnah, saya geser-geser malah kaki saya diinjak katanya. Ya. Dan dia bangga, maksudnya ini mempraktekin sunnah gitu. Itu tidak tepat ya, karena masyarakat belum tahu. Ya. Maka ya sudah, kalau belum mau rapat ya sudah, nah masalah yang penting ya tidak terlalu jauh jarak badan kita dengannya, dan tidak bengkok softnya. Jadi yang paling penting taswiyatus sufuf memang lurus, baru berikutnya rapat. Ya, rapat itu berikutnya, tapi lurusnya yang paling penting. Jadi kalau tidak bengkok barisannya itu udah cukup. Ya, untuk di kalangan awam yang belum ngerti gitu. Jangan langsung pokoknya harus sesuai sunnah, betul-betul praktik. Dan itu menjadi alasan bagi mereka, ini orang sholat kok begitu gitu. Bahkan sampai ke tingkat tokoh mereka ada yang mencela sunnah ini gara-gara mungkin praktek sebagian kita sholatnya begitu. Jadi mau merapat, akhirnya malah membentang, kakinya terlalu lebar gitu. Jadi malah digambarkan itu gimana sholat kok lebar sekali kakinya. Sebenarnya bukan mau lebar, tapi karena mau menutup celah. Cuma akhirnya prakteknya keliru gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana orang itu terikat hati terlebih dahulu, dan itu bagian dari as-sunnah. Gak apa-apa tinggalkan sebagian sunnah Nabi SAW. Selama yang ditinggalkan itu bukan kewajiban yang sangat vital yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, bukan berarti mengalah dalam hal perkara yang prinsip ya. Kita tinggalkan dulu tauhid kita biar bisa mengikat hati, itu enggak boleh. Karena tauhid ini perkara enggak bisa ditinggalkan. Ada sebagian ajaran dakwah ya, gerakan dakwah yang tidak mau mengajarkan tauhid. Alasannya apa? Mengikat hati. Karena tauhid bikin orang lari. Ya, ini salah. Kalau ini bukan. Ini bukan ajaran Nabi yang begitu. Kalau masalah kita menyampaikan tauhid kemudian orang lari dari dakwah, enggak masalah. Karena memang itulah inti dakwah. Sudah sampai inti dakwahnya. Kalau mereka lari karena inti dakwah, itulah dakwah, enggak masalah. Tapi kalau mereka lari gara-gara kulit, ya bukan meremehkan syariat Islam, maksudnya gara-gara perkara yang belum menjadi inti dakwah gitu. Mereka udah lari duluan, kita gagal dalam berdakwah. Ya. Mereka belum kenal tauhid, tapi sudah lari dari ajaran Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Kelirunya kita dalam berdakwah, metode berdakwah. Jadi penting setiap orang yang berdakwah harus memperhatikan perkara-perkara ini ya. Makanya ya itulah pentingnya belajar, teruslah pelajari ilmu dari para ulama ya, agar kita dalam melangkah tidak keliru. Kemudian kata beliau, li'anal maslahat at-ta'lif, karena maslahat atau manfaat dari taklif mengikat hati manusia, fiddin di dalam agama, a'damu min maslahati fi'li mithli hada, lebih agung daripada kemaslahatan manfaat melakukan semisal ini, maksudnya perbuatan-perbuatan sunnah pribadi, sunnah yang sifatnya pribadi ya, itu mengikat hati manusia lebih penting karena ini sunnah yang bersifat umum, sifat yang berdampak sosial. As-sunnah yang berdampak sosial itu jauh lebih penting daripada yang sifatnya pribadi.
Maka tinggalkan sebagian sunnah Nabi SAW apabila hal itu bisa menyebabkan orang takut atau lari dari dakwah atau dari ilmu. Kemudian kama tarakan Nabi SAW taghyiri bina'il bait. Nah, ini yang dicontohkan Nabi. Nabi meninggalkan untuk merubah bangunan Ka'bah. Nabi bercita-cita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan karena mereka baru kenal Islam, niscaya aku akan bangun Ka'bah di atas pondasi yang dulu dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah itu tidak seperti karena pernah hancur dulu. Ka'bah pernah roboh, kena banjir, kemudian dibangun lagi oleh Quraisy. Tapi Quraisy bangunnya kurang dana sehingga tidak utuh seperti yang pondasi yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi mengatakan seandainya bukan karena mereka baru masuk Islam, niscaya aku akan robohkan Ka'bah lagi, aku tambah lagi seperti pondasi yang telah dibuat oleh Ibrahim. Tapi karena mereka masih baru masuk Islam, khawatir Nabi apa? Ini dianggap apa ini? Ngaku-ngaku Nabi kok merobohkan Ka'bah. Jadi bisa membuat mereka lari dari Islam. Jadi contoh itu Rasul meninggalkan sesuatu yang utama demi apa? Meraih sesuatu yang lebih utama, yaitu apa? Ta'liful qulub, mengikat hati manusia. Lima fi ibqaihi min ta'lifil qulub, karena membiarkan Ka'bah pada bangunan yang tidak utuh itu merupakan apa? Ta'liful qulub, mengikat hati orang-orang Quraisy. Wa kama angkara Ibnu Mas'udin, sebagaimana juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu itmama as-shalah. Jadi Ibnu Mas'ud enggak setuju dengan perbuatan Utsman bin Affan ketika di Mina untuk menyempurnakan sholat. Maksudnya dalam kondisi safar kan orang itu dianjurkan qashar, sementara Utsman memandang enggak perlu qashar, sempurna 4 rakaat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud enggak, ini harusnya 2 rakaat. Tapi apa yang terjadi? Tsumma shalla khalfahu, tapi Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman karena Utsman sebagai khalifah. Otomatis yang lain menjadi makmum. Ibnu Mas'ud makmum walaupun beliau alim, orang yang berilmu. Beliau makmum dan tetap sholat di belakang Utsman dengan mutimman, dengan sempurna. Kemudian ditanya, kenapa kau bilang nggak boleh disempurnakan? Kenapa kamu malah menyempurnakan? Kata beliau apa? Al-khilafu syarrun, berselisih itu buruk. Nah, ini meninggalkan sunnah demi apa? Persatuan. Dan persatuan itu lebih penting daripada sekedar memperjuangkan sebuah sunnah yang bisa membuat manusia berselisih. Contoh ya, itulah namanya skala prioritas ya. Orang tuh kalau nggak tahu skala prioritas, bisa melakukan sesuatu yang utama dengan mengabaikan yang lebih utama, dan itu berbahaya. Itu namanya tidak hikmah. Makanya penting ya, dakwah itu pertama kali disebut apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah. Hikmah ini paling sulit memang, terutama bagi yang tidak berilmu nggak bisa hikmah. Nah, hikmah menuntut kita untuk banyak menuntut ilmu. وقال أيضا وقد استحب أحمد أيضا لمن صلى بقوم لا يقنطون بالوتر وأرادوا من الإمام ألا يقنطوا لتأليفهم ألا يقنط لتأليفهم فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم. ومن هنا ظهر زور السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض. Dan Syekhul Islam juga berkata, ini masih kelanjutan dari meninggalkan sunnah dalam rangka mengikat hati, bagian dari as-sunnah. Waqad istahabba Ahmad, Imam Ahmad, beliau mencintai, mensunahkan gitu. Juga liman shalla biqaumin la yaqnutuna bil witr, bagi orang yang sholat memimpin suatu kaum yang mereka tidak biasa kunut witir. Jadi ada sebagian madhab yang menganggap kunut witir tidak ada. Maka orang yang menganggap kunut witir itu ada, kemudian dia jadi imam untuk suatu kaum masyarakat yang tidak biasa kunut witir. Maka apa? Beliau mensunahkan untuk apa? Meninggalkannya. Ini meninggalkan as-sunnah dalam rangka apa? Mengikat hati manusia. Jadi
wa aradu minal imam, dan mereka menginginkan dari imam wa alla yaqnuta, untuk tidak kunut. Jadi Imam Ahmad mensunahkan untuk meninggalkan kunut, padahal beliau menganggap kunut witir itu sunnah, tapi tinggalkan sunnah itu ketika bisa mengikat hati manusia. Litaklifihim, untuk mengikat hati mereka. Faqad istahabba tarkal afdol litaklifihim, beliau telah mensunahkan meninggalkan yang utama untuk mengikat hati mereka. Maka dari sini wa min huna dhahara udrus salaf, nampak alasan salafus saleh fitarkihim sunanan, dalam meninggalkan sunnah-sunnah. Ya, ada alasan kenapa salaf meninggalkan sebagian sunnah-sunnah, qasdan dengan niat li alla ya'taqidal jahilu annaha minal faraid, agar orang jahil tidak menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban. Jadi orang alim, panutan, teladan, kadang-kadang tinggalkan sunnah di hadapan manusia biar orang tidak menganggap itu sebagai kewajiban. Ya, misalnya sholat qobliyah maghrib misalnya, atau secara umum qobliyah apapun, ya enggak harus dilakukan terus, karena ini juga unik terjadi di masyarakat ya. Banyak yang semangat sholat qobliyah maghrib tapi tidak semangat ba'diyah maghrib, padahal yang dianjurkan ba'diyahnya. Yang lebih langka lagi ba'diyah isya. Qobliyah isya banyak orang melakukan itu, tapi ba'diyah isya bubar. Husnudan mungkin sholat di rumah, tapi enggak ngobrol juga gitu, enggak pulang-pulang. Kemungkinan lupa, enggak mungkin sholat di rumah, kemungkinan sholat di rumah kecil gitu. Tapi tadi sholat qobliyah isya, padahal yang lebih penting apa? Ba'diyah isya. Yang sangat dianjurkan itu ba'diyah isya. Nah ini orang yang menjadi panutan ya, perlu untuk memberi contoh, untuk tidak untuk tidak melakukan qobliyah isya selalu gitu, agar orang ngerti kalau itu bukan yang lebih penting. Atau jangan sampai orang awam menganggap itu wajib bahkan ya, karena saking awamnya mengira itu wajib. Dan sunnah-sunnah yang lain ya, para salaf dulu meninggalkannya dalam rangka apa? Tujuannya agar masyarakat tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Karena masyarakat itu beragamanya itu dengan melihat. Orang awam itu lebih gampang paham dengan melihat daripada mendengar. Mendengar itu, didengar itu kadang-kadang nggak paham. Begitu melihat, oh begitu gitu. Lebih jelas ya. Melihat itu lebih gampang dipahami dibanding sekedar melihat. Membaca juga sulit ya. Sebagian orang itu membaca nggak paham. Padahal udah baca dengan pelan, diulang-ulang nggak paham. Tapi begitu lihat prakteknya, oh cuma begitu, itu gampang. Jadi ketika ditunjukkan dalam praktek itu lebih jelas. Nah, wuduhu kalami qadarul imkan khassatan ma'al awam wa adam isti'mal al-ibarat al-ghamirati wal mustalahat al-gharbiyah gharibah wal mustalahat al-gharibah. Ahsanallahu ilaikum. لأن ذلك مما يستعصي على أفهامهم فالأولى أن ينزل في أسلوبه قدر الإمكان مما يعينهم على فهم مراده ومقصوده. Nah, pembahasan berikutnya, dan ini masih kelanjutan dari ketawaduan semuanya ya, masih berkaitan karena memang tawadu itu menyangkut banyak sikap, banyak perkataan, banyak perbuatan ya. Tawadu itu dalam segala sisi, dalam segala hal. Ini pembahasan tentang memperjelas kata-kata. Jadi seorang alim atau thalibul ilmi hendaknya kalau berbicara itu yang jelas. Jangan yang rumit, yang sulit dipahami oleh orang awam. Jangan hanya ingin nampak pinter ya, dengan menggunakan istilah-istilah aneh. Dan kalau mahasiswa baru itu, saya dulu ingat ketika masa-masa kuliah gitu, kalau dengerin mahasiswa baru itu aneh saja kalau ngomong itu, istilah baru keluar muncul semua gitu, padahal belum tentu tepat gitu. Karena ingin agar nampak ilmiah, agar nampak berilmu gitu, dengan pamer kata-kata yang asing, yang orang jarang pakai itu. Jadi kadang hanya sekedar ingin terlihat begitu, dan itu riya ya, bagian dari riya tentu saja. Maka yang terpenting bagi penuntut ilmu bukan pamer ilmu, dan itu enggak penting sama sekali, dan itu bahkan terlarang ya.
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kata-kata kita bisa dipahami oleh masyarakat, oleh orang awam. Wuduhul kalam qadrul imkan. Dan ini ketawaduan. Orang tawadu itu berbicara pun rendah hati gitu. Kalau kita pakai istilah-istilah yang tinggi, terkesan hebat gitu, wow gitu, hebat ini orang, ilmunya banyak. Soalnya kalau ngomong susah dipahami. Kan ada orang awam yang mengira begitu gitu. Asal orang omongannya banyak kata-kata aneh, kata-kata asing, ya, termasuk tadi dibaca goribah, saya pikir betul goribah, kata-kata asing gitu. Gorbiyah, kata-kata gorbiyah itu dari barat, kata-kata dari barat, karena orang Indonesia suka gitu, ke barat-baratan gitu kan, gayanya ke barat-baratan, kata-katanya juga ke barat-baratan gitu. Jadi ini kadang-kadang orang awam ngiranya orang yang berilmu, padahal ya cuma soal pilihan kata saja. Maka penuntut ilmu itu menghindari ya kata-kata yang asing atau kata-kata yang aneh. Qadrul imkan ya, semaksimal kemungkinan, khususnya bersama orang awam, orang umum. Wa ada musti'malil ibarat al-ghamidah, menghindari penggunaan kata-kata yang rumit, wal mustalahat al-gharibah ya. Dan istilah-istilah yang asing, yang aneh, jarang didengar. Kalau harus menggunakan istilah itu untuk mengenalkan tidak masalah, tapi dijelaskan lagi, diperjelas lagi dengan pendekatan kata yang difahami. Li'anna dzalika mimma yasta'si ala afhamihim, karena itu diantara perkara yang sulit bagi pemahaman mereka ya. Fal aula, maka yang lebih utama an yanzila fi uslubihi, adalah turun mengikuti uslub dalam uslubnya, qadrul imkan, sesuai kemampuan ya, yang menyesuaikan masyarakat ya, pemahaman masyarakat. Haditsun nasa ala qadri ukulihim, jadi berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Li'alla yukadziba kalam Allah, agar tidak didustakan apa? Firman Allah Ta'ala. Firman Allah atau sabda Rasulnya bisa didustakan manusia gara-gara apa? Orang gak paham, gara-gara orang tidak paham, dan itu kelalaian dari pihak penyampai ilmu ya, dai atau guru yang mungkin tidak berusaha ya, belum berusaha maksimal dalam menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat. Mimma yu'inuhum ala fahmi muradihi wa maqsudihi. Jadi lebih utama untuk apa? Menurunkan uslub, ungkapan ya, sesuai dengan yang memungkinkan, yang bisa membantu mereka untuk memahami maksudnya. Nah. Qala al-Asma'i kuntu idza sami'tu Aba Amr bin Ala yatakallamu zanantuhu la ya'rifu syai'an kana yatakallamu kalaman sahlan wal ajabu an Aba Amr bin Ala huwa Syekhul Qurra wal Arabiyah. Al-Asma'i berkata, aku apabila mendengar Aba Amr bin Ala berbicara, aku mengira dia tidak mengetahui apa-apa, karena pilihan katanya itu rendah, hanya untuk dipahami orang awam, mungkin seperti bahasa untuk anak SD gitu. Aku kira dia enggak berilmu karena omongannya rendah sekali gitu. Karena takalamu kalaman sahlan, berbicaranya sangat mudah dipahami oleh orang awam. Padahal ajaibnya apa? Aba Amr ibn al-Ala ini adalah Syekhul Qurra wal Arabiyah. Dia syekh dalam qiraah dan bahasa Arab. Jadi bukan orang yang bodoh, cuma bisa justru. Ini justru keilmuan seseorang ya, bisa memilih kata yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi berbicara dengan orang umum itu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang intelek, terpelajar ya. Berbicara di kampung tidak sama dengan bicara di kampus gitu. Jadi bisa menempatkan diri, walaupun dia orang kampus tapi berbicara di kampung dengan orang awam ya harus bisa dengan bahasa mereka. Nah itu namanya benar-benar berilmu ya. Tidak kemudian tidak bisa berbicara dengan orang awam, itu malah menunjukkan kalau dia tidak terlalu berilmu sebenarnya ya, karena tidak bisa memilih kata yang tepat. Nah, wa min amsilati tanattu'i taqa'ur bil kalam ma jaa bi tarjamati Hisham bin Amr
al-Mafuti anna rajulan arada an yas'alahu an umrihi faqala kam ta'uddu minas sinin qala min wahid ila aqsara min alfin qala lam arud haza kam laka lam arad haza kam laka minas salah bukan lam urid haza kam laka minas sinni qala isnan wa salasuna sinnan qala kam laka minas sinin qala ma hiya li kulluha lillah qala ma sinnuka qala azmun qala fa ibni man anta qala ibnu ummi wa abi qala fa kam ata alaika qala law ata alayya syai'un laqatalani qala waihak fa kaifa aqulu qala kul kam madha min umrik. Jadi ini contoh orang yang berlebihan ya dalam berbicara. Jadi sok-sok ilmiah, sok tepat dalam berbicara ya, sampai berbicara dengan orang awam merepotkan. Dan itu terjadi ya, terjadi banyak kasus seperti itu sebenarnya. Ini salah satu contoh disebutkan di sini. Min amthilati tanattu ya, berlebihan, taqa'ur juga. Taqa'ur itu berbicara dari kerongkongan, dibuat-buat gitu. Fil kalam dalam berbicara. Ma jaa fi tarjamati Hisham ibni Amr al-Mafuti anna rajulan arada an yas'alahu an umrihi. Jadi apa yang datang dalam biografi Hisham ibni Amr al-Mafuti ini seorang ahli kalam ya kalau nggak salah. Adabi menyebutkan artinya orang yang berlebihan, ya Mu'tazilah, salah satu pimpinan Mu'tazilah. Beliau didatangi seorang laki-laki yang ingin tanya kepada beliau tentang umurnya, berapa umurmu gitu kan. Tapi umur dalam bahasa Arab itu sin. Sin itu usia atau tahun, sama dengan gigi. Gigi juga sin. Jadi diserempetin ke sana kemari. Dia bertanya, kam ta'ud min sinin, minas sinin, berapa kamu menghitung dari tahun-tahun? Maksudnya umurmu berapa gitu. Ya orang awam nanyanya begitu ya, dan itu wajar. Maksudnya tanya umur, orang tahu gitu. Tapi beliau enggak mau menjawab. Kata beliau apa? Min wahidin ila aktsar min alf. Jadi berapa kamu menghitung dari tahun-tahun? Maksudnya tahun-tahun umurmu gitu. Ini paham sebenarnya, orang awam tuh paham. Pertanyaan itu maksudnya ke arah situ. Tapi dasar orang yang ya taqa'ur tadi ya, berlebihan dalam berbicara, maunya harus tepat. Maka dia mengatakan apa? Ya saya menghitung dari 1 sampai lebih dari 1000. Ya kan ini udah tahun 1000 berapa gitu kan. Itu ngitung tahun-tahun. Kalau dia tanya lagi, lam urid hada, aku enggak ingin itu, enggak ingin ini. Kam laka min sin, minas sinni. Berapa yang kamu punya dari sin? Nah ini di sini serempetin lagi ke yang lain. Sin di sini bisa bermakna gigi, ya. Harusnya sanah ya, tahun, tapi dia nanya pakai sin. Berapa kamu punya dari gigi? Qala isnan wa salasun, 32. Gigi manusia 32. Isnan wa salasuna sinnan. Qala kam bika minas sinin. Berapa yang menjadi milikmu dari tahun-tahun? Tanya lagi yang ketiga udah ya. Dia masih menjawab, mahiyali, itu bukan punyaku, semuanya punya Allah. Qala masinuka, apa usiamu gitu. Maksudnya gitu, apa usiamu? Tapi dia jawab tulang, maksudnya masih ke gigi lagi. Ya, jadi mempersulit orang awam betul. Nanya umur sampai diarahkan ke gigi. Tulang. Qala fabnuman anta, kamu anak siapa sih? Ditanya begitu sampai ibnu ummin wa abin, anaknya ibu dan bapak. Mungkin enggak jelas kan? Qala fakam ata alaika, berapa yang datang kepadamu dari usia maksudnya kan? Qala law ata alayya syai'un laqatalani, kalau ada sesuatu yang datang kepadaku pasti membunuhku. Ini kalau datangi musuh ya. Qala waihak, kata dia, celaka kamu. Fa kaifa aqul, terus gimana aku harus ngomong? Tahu kan maksudnya dia mau nanya usia, maka dikatakan qala kul, kalau gitu katakan kammadha min umrik, berapa berlalu dari umurmu, baru itu pertanyaan yang tepat. Orang awam diajak begitu, ini berlebihan ya. Ini tanattu namanya ya, berlebihan dalam berbicara.
Makanya Ad-Dhahabi terus mengomentari, qala Ad-Dhahabi rahimahullah taala muta'aqiban hadal takalluf, ya, mengomentari sikap membebani diri ini, hada ghayatu ma 'inda haula'il mutaqa'irin. Inilah tujuan atau puncak dari apa yang dimiliki oleh orang-orang yang berlebihan ini, minal ilm, dari ilmu, ya, cuma ilmu kata-kata, wa ibarat wa syaqasik, ungkapan-ungkapan celotehan, la ya'ba'ullahu biha, yang Allah enggak peduli dengannya, enggak penting. Yuharifunal kalima an mawadi'ihi, memindahkan kata-kata dari tempatnya, qadiman wa hadisan, dari dulu dan juga yang terbaru. Fa na'udzubillahi minal kalam wa ahlihi. Maka kami berlindung kepada Allah dari ilmu kalam dan ahli kalam. Jadi ahli kalam ini memang bahaya, ya. Wa Hisham hada min a'immatil Mu'tazilah. Ini salah satu dari pimpinan Mu'tazilah. Nah. Al-imbisatu linnas wa rahabatu sadar wa tahammulu sima'i masailihim wa masyakilihim bi tayyibi nafsin wa sa'ati bal. Lianna zalika mimma yuhabbibuhu lahum wa ya'nisuna bisu'alihi wa samaratu zalika qabulu nushihi wa ta'limihi. Fatalibul ilmi kal maurudi yaridu alaihi nas wa anhu yasdurun. Fala budda an yuwattina nafsahu ala husni muqabalatihim mastata'a ila zalika sabila wal yahzar min tanfirihim wa izhari tadujjur wal milal, fa inna zalika qad yahmiluhum ala bu'di an ahli ilmi bal wa ila ta'mimil hukmi alaihim jami'an. Ini masih bagian dari ketawaduan juga, ya. Yaitu apa? Imbisat linnasi. Jadi terbuka untuk manusia. Jadi manusia yang sifatnya terbuka bagi orang lain gitu, ceria ketika bertemu orang, tidak tidak membuat orang itu sungkan untuk bertanya. Jadi terbuka saja. Jadi orang yang bisa bercakap dengan siapapun. Warahabatus sadr, kemudian juga lapang dada, tidak pendendam, ya, tidak gampang jengkel, tidak emosional, ya. Itu lapang dada, tidak, kalau mungkin ada adab murid yang kurang baik, tidak gampang marah, lapang dada. Karena namanya manusia itu, apalagi orang awam, ya, tidak beradab, itu ya wajar karena memang masih awam. Namanya belum berilmu. Nanti kalau sudah diajari ilmu, insya Allah akan menjadi lebih baik. Wa tahammulu sima'i masailihim, kemudian juga siap menanggung beban berupa apa? Mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka, wa masyakilihim, dan problematika mereka. Manusia semuanya punya soal, punya pertanyaan, punya masalah, punya problematika. Dan menerima itu, menanggung itu biti binafsin, dengan jiwa yang baik, ya, maksudnya dengan senang hati, tanpa rasa bosan, ya. Wa si'atibal, dan juga lapangnya pikiran menyambut setiap permasalahan yang datang dari masyarakat. Dan dzalika mimma yuhabbibuhu lahum, karena itu yang bisa membuat mereka mencintainya. Wa ya'nasuna bi su'alihi, kemudian merasa akrab dengan bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau orang berilmu menutup diri, enggak terbuka, ya kapan masyarakat bisa mendapatkan pencerahan? Masyarakat itu sangat butuh kedekatan dengan para ulama. Kalau ulama semuanya nggak bisa didekati, ulama maunya di perpustakaan sendiri, nggak mau ketemu orang, memang butuh, ya. Umat ini butuh orang-orang yang memang tekun di perpustakaan untuk bisa mengeluarkan istimbat-istimbat yang luar biasa gitu. Apalagi menghadapi problematika umat, fatwa dan sebagainya, itu butuh penelitian lagi ke perpustakaan. Tapi ada kalanya dia juga bergaul dengan masyarakat. Atau kalau memang ada bagi-bagi tugas, ya nggak masalah. Ada memang yang tugasnya di perpustakaan, tapi ada juga sebagian ulama yang lain atau ustadz yang lain yang membaur dengan masyarakat. Ketika semuanya di perpustakaan semua, nggak ada yang membaur dengan masyarakat, ini yang membuat ilmu tidak tersalurkan.
Apa tujuannya belajar kalau bukan untuk diamalkan? Ya. Apa tujuannya penuntut ilmu kalau bukan memberi pencerahan? Jadi jadilah manusia yang terbuka, mudah untuk kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Jadi memang ya kalau memang ada bagi tugas tidak masalah, tapi kalau sampai tidak ada yang dekat dengan masyarakat, maka satu kelompok ulama di satu tempat itu bisa tercela semuanya, ya, berdosa semuanya ketika masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan mereka dalam masalah ilmu, dalam masalah fatwa. Kemudian agar mereka juga wasamarud dalik, dan buah dari itu adalah qabulu nushihi, diterimanya nasihatnya, wa ta'limihi, pengajarannya bisa diterima ketika seorang alim itu apa? Terbuka orangnya, kemudian lapang dadanya, tidak gampang emosi dan seterusnya. Fatalibul ilmi, maka penuntut ilmu kal maurid, seperti mata air. Yaridu alaihin nas, didatangi oleh manusia. Semua orang suka dengan mata air, ya. Apalagi di zaman yang kayak di Arab dulu nggak ada sumur di mana-mana gitu. Ada mata air itu menjadi tempat yang didatangi oleh semua warga, semua manusia, bahkan hewan juga. Jadi penuntut ilmu seperti itu, didatangi oleh semua orang untuk bertanya. Kemudian wa anhu yasdurun, dan dari orang alim itu muncul, bersumber gitu, ilmu tersebar kemana-mana. Fala budda an yuwatina nafsahu, maka penuntut ilmu harus menyiapkan atau menata jiwanya ala husni muqabalatihim, untuk bagus dalam menyambut mereka. Makanya para salaf dulu, sahabat yang ketika melihat penuntut ilmu dari kalangan tabi'in, berucap apa? Marhaban ya talibal ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Jadi senang sekali ketika ada penuntut ilmu yang mendatangi. Kemudian mastata'a ila dzalika sabila. Jadi bagus dalam menyambutnya semaksimal kemampuan. Wal yahdar min tanfirihim, kemudian hati-hati dari membuat mereka lari, ya. Jangan membuat mereka lari. Wa idhari tadajjur, atau menampakkan kebosanan, wal malal, kejenuhan. Jadi ditanya kayaknya enggak mau jawab gitu, males-malesan menjawabnya dan seterusnya. Ini membuat masyarakat malah terhalang dari dekat dengan orang yang berilmu. Fanadzalika qad yahmiluhum 'alal bu'di, karena itu bisa membawa mereka kepada apa? Jauh min ahlil ilm, dari ahli ilmu. Dan ini banyak kita saksikan. Ya, banyak orang-orang berilmu tapi masyarakat enggak berani dekat. Ya, karena mungkin menganggap enggak penting dan sebagainya, ya, enggak mau bergaul dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat ilmunya. Bal wa ila ta'mimi al-hukmi alaihim jami'an, bahkan agar bisa apa? Meratakan hukum, ya, terhadap mereka semuanya. Nah. Walidha kana salafuna salih rahaban nas sadran li'awamil muslimin wa nafa'allahu bihim al-qasi wad-dani wal amru yasiru ala man yassarahu Allahu alaihi fa ala talibil ilmi an yahtasiba an yuhawila atarra nafsihi ala tahammuli fa iza kana zalika kadzalik falan yara walan yasma'a bismillah illa khairan kama qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Oleh karena itu, karena salafun saleh, dulu para salaf kita yang soleh adalah manusia yang paling lapang dada terhadap awamul muslimin, terhadap awam kaum muslimin, ya, secara umum. Lapang dada ya artinya kerendahan adab mereka, pokoknya lapang dada, tidak gampang tersinggung, ya, tidak gila hormat. Ya. Sebagian orang yang baru punya ilmu dikit saja sudah gila hormat, maunya dihormati setinggi langit. Ini tidak bagus, ya. Lapang dada, tawadhu, makanya penting. Inilah ketawaduan. Jadi di antara bentuk ketawaduan, jangan merasa punya kelebihan dibanding orang awam. Sama, kita sejajar, kita manusia, makhluk Allah semuanya. Jadi jangan merasa punya kelebihan tertentu, ya. Merasa punya kelebihan itulah kesombongan, ya. Itu bagian dari ujub minimal, ya. Minimal ujub, dan itu jauh dari yang namanya tawadhu. Tawadhu menuntut kita untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya. Duduk bersama-sama dengan orang awam,
yang menerima perlakuan mereka, sikap-sikap mereka yang mungkin tidak layak sebenarnya bagi orang alim, tapi kita tidak merasa punya kelebihan apapun dibanding mereka. Itulah tawadu. Fanafa'allahu bihim al-qasi wad-dani, sehingga Allah memberikan manfaat ya bagi mereka, dengan mereka para ahli ilmu yang dekat dengan masyarakat ini, bagi orang yang jauh maupun yang dekat. Jadi semuanya bisa dapat manfaat. Jadi yang dapat manfaat enggak cuma murid-murid terdekatnya, tapi secara umum semua masyarakat bisa mengambil manfaat. Wal amru yasirun, dan perkaranya mudah sebenarnya ya, tapi bagi siapa yang Allah mudahkan. Kalau memang enggak diberi kemudahan itu sulit sebenarnya. Kalau orang memang tidak mau berubah, selamanya tidak akan ada perubahan. Fala talibil ilmi an yastahibba, maka an yahtasiba, maka wajib penuntut ilmu untuk ihtisab ya, mencari pahala. Wa an yuhawila atra nafsihi ala tahammul, dan membawa jiwanya untuk mau menanggung beban ya. Beban penderitaan untuk menerima problematika umat. Memang ini berat ya, sulit. Orang itu kalau mau berada di zona nyaman, maunya ya udah, nggak mau tahu urusan orang, nggak mau peduli dengan problematika orang lain. Ya, urusan kamu, urusanku gitu. Nah ini orang yang tidak peduli ya, orang cuek. Begitu kita memperhatikan problematika orang lain, tentu akan menjadi beban tersendiri bagi kita. Fa in kana dzalika kadzalika, kalau memang hal itu seperti itu, falan yara walan yasma', sehingga tidak melihat dan tidak mendengar biidznillah taala illa khairan, kecuali kebaikan. Kalau bisa seperti itu, maka hanya kebaikan yang diperoleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak bisa orang memiliki akhlak yang lapang dada, yang memaafkan kesalahan orang dan sebagainya, kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak mendapatinya kecuali orang-orang yang memiliki bagian besar berupa pahala. Itu pentingnya tadi ihtisab ya. Jadi an yahtasiba, mencari pahala dengan mengatasi atau menerima problematika umat, itu bagian dari pahala besar bagi penuntut ilmu dan ulama. Nah, wa asuqu ilaika ba'dal amsilati anis salafis salih bi hadha asy-sya'n. Kana Amr bin al-Harith al-Misri kana yakhruju min darihi fayarun nasa sufufan yas'alunahu 'anil Qur'an wal hadits wal fiqh wasy-syi'r wal arabiyyah wal hisab. Wa kana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya'ti al-masjida fayashhadu as-salawati wal jum'ah wal janaiz wa ya'udu al-marda wa yajlisu fil masjidi fayajtami'u ilayhi ashabahu. Wa qala Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ma asbahtu wa laysa bibabi sahibu hajatin illa alimtu annaha minal masaibi allati as'alullaha al-ajra 'alaiha. Nah, jadi ini contoh-contoh ya, bagaimana para ulama begitu dekat dengan masyarakat ya. Suku ilaika ba'dal amtsilah, aku paparkan kepadamu sebagian contoh-contoh dari salafus saleh dalam masalah ini. Kana Amr ibn al-Harith al-Misri kana yakhruju min darihi. Jadi Amr ibn al-Harith al-Misri ini kalau keluar dari rumahnya, fayaron nasa sufufan, melihat manusia itu sudah berbaris rapi untuk menyampaikan hajatnya ya. Seperti orang kaya mau bagi-bagi duit itu, sudah berbaris orang mengemis ya. Ini orang berbaris rapi, yas'alunahu 'anil Qur'an, bertanya kepadanya tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang syair, tentang bahasa Arab, tentang matematika, bahkan hisab ya. Dulu ulama itu memang bisa ahli macam-macam ilmu ya, Masya Allah. Jadi orang bertanya, orang mengantri ya untuk menyampaikan pertanyaan kepadanya. Itu kalau dipungut satu orang 1 juta, udah berapa juta itu. Tapi yang dipungut adalah pahala. Itulah pentingnya punya ilmu. Kalau orang punya ilmu tanpa bersusah payah, itu dapat pahala besar. Karena ketika amal itu berdampak sosial, itu pahalanya jauh berlipat ganda daripada amal itu bersifat pribadi. Dan orang awam, orang yang tidak berilmu, itu ibadahnya hanya ibadah-ibadah pribadi rata-rata.
Kalaupun ibadah sosial itu dengan perbuatan bukan dengan ilmunya. Sedangkan orang yang bisa beribadah secara sosial dengan ilmunya adalah orang yang berilmu memang. Dan itu pahalanya luar biasa ya. Itulah pentingnya orang menuntut ilmu, ya, semangat belajar agar apa? Bisa memiliki banyak pahala dengan menebarkan ilmu kepada siapapun ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos. Kalau dulu mungkin ngantri di depan rumah orang alim. Dan itu terjadi di kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya mungkin sampai sekarang masih ada. Seperti kisahnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Katakan oleh salah satu guru kami cerita dulu bahwa rumah Syekh Utsaimin dengan masjid jami tempat beliau sholat jamaah itu 1 kilometer dan beliau jalan kaki. Antum berapa kilo rumah dari masjid? 100 meter naik motor. Ini 1 kilo 1000 meter. Kalau melangkah ya sekitar 2000 langkah atau kurang dari itulah. Langkah itu sekitar berapa set ya, beda-beda orang. Makanya kalau mau banyak pahala, langkahnya nggak usah lebar-lebar. Jadi makin banyak langkah, makin banyak pahala, makin berkurang dosa, makin banyak. Bahkan ada sebagian salaf yang melangkah ke masjid biar banyak langkahnya malah muter-muter ke sana kemari dulu, tapi yang penting nggak terlambat gitu kan. Dalam rangka apa? Mencari pahala banyak. Ada juga yang dengan cara memperkecil langkah biar hitungannya banyak gitu. Ya itu upaya mereka. Memang karena hitungan dalam hadis itu langkahnya kan. Kalau naik motor ya langkahnya sangat singkat kan. Muter roda ya itu dihitung 1 langkah itu. Kita nggak melangkah kecuali langkah kita dari rumah ke parkiran motor, kemudian dari parkiran motor ke masjid, yaitu langkahnya cuma berapa, sedikit. Yang jelas Utsaimin itu melangkah 1000 meter ke masjid dan sholat beliau selalu jalan kaki, dan itu kalau zuhur asar tuh panas terik ya, matahari di timur tengah beda dengan di sini. Kemudian dan selalu kalau beliau berjalan ke masjid, pulang dari masjid banyak murid yang membuntuti dan bertanya tentang ilmu. Jadi sambil belajar, itulah manfaat. Jadi tidak buang-buang waktu. Ya, kadang-kadang kita merasa jalan kaki ngabisin waktu gitu. Ngabisin waktu mau apa? Ada perkara pentingkah yang lebih penting daripada berjalan ke masjid? Itu kita lebih mementingkan perkara dunia daripada pahala. Ini bahaya ya. Menunjukkan kelemahan iman ya. Kelemahan iman kita udah drastis. Kita lebih memilih apa? Urusan dunia segalanya. Waktu adalah uang, waktu adalah pencapaian prestasi duniawi, bukan waktu adalah pahala. Kalau salafus saleh waktu adalah pahala. Jadi walaupun berjalan itu ke masjid itu pahala sudah. Ditambah lagi orang bertanya di sekelilingnya tentang ilmu, pahala lagi, masya Allah. Jadi hidupnya ulama itu penuh dengan pahala. Nah sekarang dengan adanya medsos sekarang orang nggak ngantri di rumah tapi ngantri di WA. Jadi orang kalau berilmu itu mau tidur saja buka WA banyak sekali pertanyaan. Ya, tergantung tingkat popularitas seorang dai ya. Kalau udah dai nasional itu yang nanya ya satu negara ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu bertanya. Kalau udah dai internasional dari Maroko sampai Merauke itu bertanya semua. Banyak yang bertanya gitu. Dan itu bagian dari keindahan hidup, bagaimana bisa memberi pencerahan kepada masyarakat. Karena orang bertanya kalau dijawab itu pasti senang gitu dapat jawaban. Walaupun jawabannya Allahu a'lam gitu, insya Allah udah puas itu. Alhamdulillah sudah dapat jawaban. Apa jawabannya? Allahu a'lam gitu. Ya udah, artinya emang ilmunya segitu mau gimana lagi. Kemudian wa kana Imam Malik rahimahullahu taala ya'til masjid. Imam Malik mendatangi masjid, fa yashhadu as-salawat, beliau menyaksikan salat-salat 5 waktu, wal jumu'ah, salat Jumat, wal janaiz, menghadiri jenazah juga, wa ya'udul mardo, menjenguk orang sakit, wa yajlisu fil masjid, duduk di masjid, fa yatami'u ilaihi ashabu, dan berkumpul di sekitar beliau para sahabatnya, maksudnya murid-murid. Jadi murid itu juga disebut sahabat ya. Seperti sahabat Nabi itu murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Beliau orang yang membaur dengan masyarakat, berkumpul dengan masyarakat sehingga semua mendapatkan apa? Manfaat. Waqala Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, ma asbahtu wa laysa bibabi sahibu hajatin illa alimtu anha minal masaib. Tidaklah aku memasuki waktu pagi sementara tidak ada di pintuku orang yang punya hajat. Enggak ada orang yang meminta sesuatu kepadaku, enggak ada yang bertanya kepadaku
kecuali aku tahu bahwasanya ini adalah di antara musibah-musibah. Jadi musibah kalau aku keluar rumah nggak ada orang di depan rumahku. Sampai merasakan begitu. Jadi adanya orang yang menunggu di depan pintu mau bertanya masalah ilmu atau meminta masalah dunia, hajat, punya hajat apapun, itu nikmat. Nah itu kalau orang cari pahala itu seperti itu. Tapi kalau nggak ada itu apa? Musibah. Allati as'alullah al-ajra 'alaiha. Itu bagian dari musibah, tapi aku tetap berharap pahala dari Allah atasnya. Wah dapat musibah nih, tapi tetap cari pahala. Mudah-mudahan saya dapat pahala gara-gara apa? Dapat musibah ini kan. Kalau dapat musibah bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berilah pahala kepadaku dengan musibahku ini. Apa musibahnya? Musibahnya enggak ada orang yang bertanya. Enggak ada orang yang punya hajat. Bagian dari musibah. Sampai segitunya ya para salafus saleh. Jadi menganggap kenikmatan besar ketika bisa memberi manfaat bagi orang lain. Tapi kalau tidak memberi manfaat itu musibah. Dan kalau itu musibah tetap berharap apa? Pahala. Jadi memang waktu adalah pahala. Waktu adalah pahala. Efektif, efisien, hidupnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya menjadi orang yang memahami hakikat kehidupan. Banyak orang yang paham tentang dunia tapi tidak paham tentang hakikat dunia. Siapa yang paham hakikat dunia? Itulah orang-orang yang memahami ilmu akhirat, ilmu agama. Itu orang yang paham tentang hakikat dunia. Kebanyakan orang hanya tahu tentang dunia. Bahkan disebut oleh Allah kulit dari dunia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kemudian kata Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu dhahir, kulit dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka dari ilmu akhirat mereka lalai. Begitu kata Allah, kebanyakan manusia lalai dari ilmu akhirat. Jadi mereka enggak tahu kehidupan atau hakikat dari kehidupan dunia. Mereka hanya tahu kulit dari dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendalami ilmu agama ini dengan maksimal ya, sehingga tidak setengah-setengah dalam belajar agama. Maksimalkan, potensi masih ada, nikmat masih ada. Kalau kita tidak maksimalkan, kita termasuk kategori orang yang kufur nikmat. Wal'iyadzubillah. Mungkin ada pertanyaan? Baik, ini tentang mana yang kita prioritaskan Ustaz. Mungkin kita masuk terlambat datang kajian, apakah kita langsung duduk di halaqah atau kita sholat sunnah dulu. Kan sholat sunnah ini adalah sholat tahiyatul masjid contohnya. Mana yang kita prioritaskan atau dua-duanya, kita sholat tahiyatul masjid kemudian baru duduk di halaqah. Nah, barakallahu fikum. Tentang sholat tahiyatul masjid, sebagian ulama menganggap itu sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sebagian lagi menganggap itu wajib. Jadi tahiyatul masjid itu bukan sholat yang patut untuk diremehkan ya, penting sekali. Walaupun ada majelis ilmu, tetap sholat tahiyatul masjid. Karena ulama mengatakan wajib sebagian. Dari mana mereka berdalil yang mengatakan wajib? Kok bisa wajib? Dalilnya diantaranya Nabi ketika khutbah ada orang datang kemudian langsung duduk. Sementara Nabi sedang khutbah, Nabi hentikan khutbah. Khutbah dihentikan hanya semata-mata mengingatkan seseorang untuk berdiri, sholli, berdiri, sholat. Jadi orang datang langsung duduk disuruh apa? Berdiri untuk sholat. Dari sini ulama beristimbat berarti sholat tahiyatul masjid itu wajib. Pertama itu Nabi menghentikan khutbah dan menyuruh orang untuk sholat dan asal dari perintah adalah wajib. Yang kedua istimbatnya adalah karena mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Mendengarkan khutbah apa hukumnya? Wajib. Kemudian disuruh sholat. Nah orang sedang sholat harus khusyuk. Khusyuk itu yang enggak mendengar yang lain. Harus fokus dengan sholat dia. Berarti dia meninggalkan mendengarkan kewajiban. Yaitu khutbah. Meninggalkan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang apa? Tentu lebih wajib. Gak mungkin kita meninggalkan sesuatu yang wajib hanya untuk sesuatu yang sunnah. Dari situ kuat pendalilan orang yang mengatakan salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Nah itu khutbah yang wajib didengarin, apalagi cuma taklim. Taklim ini kan ya antum mau tidur semua juga
enggak dosa, enggak dosa. Enggak batal ibadah antum gitu. Kalau orang enggak dengerin khutbah itu bisa batal ibadah Jumatnya gitu. Tapi kalau taklim sunnah didengerin. Jadi ya tunaikan tahiyatul masjid ya. Tunaikan tahiyatul masjid. Kalau taklimnya di masjid. Begitu taklim di rumah malah sholat. Sholat apa? Tahiyatul bait yang enggak ada tahiyatul bait ya. Termasuk ada kalau lebaran itu sholat id di lapangan, ada yang sholat sebelumnya gitu. Sholat apa nih? Sholat tahiyat. Udah terbiasa sholat tahiyat. Jadi tahiyatul masjid khusus di masjid. Dan masuk kategori masjid musola ya. Bahasa kita musola, masjid kecil. Itu sebenarnya dalam istilah Islam juga masjid. Antum tetap sholat tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul musola, tahiyatul masjid tetap ya. Jadi istilahnya dalam Islam itu tetap masjid. Sekecil apapun masjid, yang penting bangunan khusus dipakai untuk sholat berjamaah, itu namanya masjid. Bedanya kalau yang besar yang dipakai untuk sholat Jumat disebut jami. Nah, istilah dalam bahasa Arab itu jami. Dulu saya pernah nanya, ainal masjid gitu, anak kecil nggak paham di sana. Orang ngomong apa gitu ya? Yang satunya paham, oh jami gitu, iya jami. Jadi jami. Istilah mereka lebih kenal apa? Jami. Tempat sholat itu jami namanya. Kalau di kita kan ada istilah masjid jami, masjid untuk sholat jamaah, sholat Jumat afan ya, jami biasanya untuk sholat Jumat. Jadi kalau nggak pakai sholat Jumat ya masjid saja. Walaupun bahasa kita musola itu tidak tepat sebenarnya. Musola itu adalah tanah lapang yang dipakai untuk sholat id itu musola. Yang lebih nggak tepat lagi nulisnya musola pakai h, musolah, dikata solah gitu, sholat itu. Kalau musola nggak pakai h terakhirnya ya, musola. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.